Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha tabaraka wa ta'ala. Usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita niatkan sungguh-sungguh karena Allah, niat silaturahim, niat iktikaf di masjid ini, dan sekaligus niat thalabul ilmi, dengan harapan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan gerak langkah kita ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu, dalam hidup itu tidak pernah manusia tidak diuji oleh Allah. Kalau mereka berhadapan dengan harta, maka mata ujiannya adalah harta. Kalau mereka berhadapan dengan kepangkatan, maka ujiannya adalah pangkatan. Kalau mereka hubungannya dengan status sosial, maka ujiannya adalah status sosial itu. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, orang yang diuji oleh Allah itu lulus, tapi juga tidak sedikit orang yang diuji oleh Allah itu tidak lulus. Ada juga banyak. Tergantung bagaimana mereka menanggapi suatu masalah atau ujian itu. Kalau dulu pada zaman Rasulullah, ketika Allah menyampaikan risalahnya melewati Rasulullah, maka sering terjadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang diberi oleh Allah lewat Rasulnya itu, mereka sering menolak. Kenapa? Karena diukur dengan status sosial. Muhammad itu bukan orang kaya, bukan keturunan Kisra, bukan keturunan Kaisar. Pengikut Rasulullah juga itu yang banyak adalah dari golongan orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, tidak menengah ke atas. Jarang ada, tapi sedikit sekali. Yang paling banyak itu orang yang status sosialnya itu rendah. Maka itu dipakai oleh Allah sebagai mata ujian. Dengan cara itu, makanya di surat 6 ayat 52 itu Allah mengingatkan kepada mereka,
wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Siapa yang terjemahkan tuh? Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan yang di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Karena status sosial, maka segala sikap mereka kepingin mengusir orang-orang yang mengikuti Muhammad. Itu tidak dicampur. Kalau mereka kepingin bergabung, itu kepingin orang yang status sosialnya rendah itu tidak dicampur dengan mereka yang status sosial tinggi mau ikut bergabung dengan Islam. Allah mengingatkan, jangan kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi hari, di petang hari. Sedang mereka itu yuriduna wajahahu ma'alaika min hisabihim. Sedang mereka menghendaki keredoannya. Lalu ma'alaika min hisabihim min sayin wa ma min hisabika alaihim min sayin. Allah menyatakan begini, kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Kalau mereka berbuat, kamu tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada sangkut pautnya. Kamu memikul perbuatan mereka, yonda. Kamu tanggung jawab, yonda. Mereka berbuat sendiri, kepingin menghadapkan wajahnya kepada Allah. Artinya kepingin mendapat keridhaan. Mereka pun juga tidak akan memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan kamu. Kalau kamu berbuat begitu, ya silakan kamu berbuat begitu. Mereka berbuat seperti apa, silakan, jangan diusir. Mereka ini mengusir karena datang pada Rasulullah, karena ada orang-orang yang waktu itu berkumpul, lalu orang yang status sosialnya tinggi, wong sugih-sugih, wong pangkat-pangkat itu kepingin bergabung dengan Rasulullah. Ya Muhammad, kalau saya mau bergabung masuk Islam, mohon tolong orang-orang yang miskin-miskin itu jangan dicampur dengan saya, pisahkan, usir aja mereka. Kalau saya ke sini diusir aja mereka. Itu dari pimpinan orang-orang kafir Quraisy di waktu itu. Sehingga mereka mau tampil eksklusif. Padahal manusia itu sama kedudukannya di hadapan Allah, tidak mandang miskin, tidak mandang kaya. Kalau seperti itu, fatatrudahum fatakuna minadz zalimin. Kalau berbuat begitu kamu, terus ya Allah, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang lalim. Kamu termasuk orang yang dolim kalau mengusir mereka. Karena itu jangan begitu. Allah menyatakan wala dan jangan. Nah, di sini Bapak sekalian, di ayat 53 itu menyebutkan, baru ditunjukkan oleh Allah, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din. Iki lho. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin. Nah, itu dengan kekayaan saja, dengan orang miskin, status sosial ini Bang, itu dipakai
bahan ujian oleh Allah dalam hidup ini. Bisa. Ternyata ada orang yang diunggulkan oleh Allah rezekinya, pangkatnya, itu sudah memandang rendah kepada orang yang tidak pangkat, kepada orang yang tidak kaya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sama enggak kira-kira? Ya? Sama. Nggih. Wong iman wong kaya mbek wong miskin lunggune beda, Pak. Nggih. Nek ana kursi ngono, si wong kaya dek ngarep apa dek nguri ngono kira. Dek ngarep. Si miskin-miskin dek nguri, kursine elek-elek pisan. Ini duduk saja seperti itu. Saiki nyugui makan. Ya, si situ golongan orang kaya, situ orang miskin. Beda gak? Beda. Ono wong duwe gawe, wongi kaya. Ambek ono wong duwe gawe, wongi miskin. Lek bowo ngono ya napa? Lek bowo ngono. Wong ku lek bowo nang wong kaya ngono padha mbek bowo ambek nang wong miskin. Mesti mereka membedakan. Oh iki kaya, tak kei dhuwit 200.000 ya gak cocok lek aku modele. Ya paling gak 1,5 juta. Karena wong kaya. Tapi lek wong miskin cukup 50.000, Bu. Membedakan itu aja sudah kelihatan. Dan perbuatan semacam itu akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat. Kecuali hanyalah orang-orang yang beriman saja tidak akan membedakan antara kita. Ini miskin, ini kaya, ini pangkat, ini tidak. Sama kedudukannya di hadapan Allah. Yang berbeda hanyalah ketakwaannya. Itu yang diukur. Karena itu Allah membuat satu fatanna, membuat fitnah, itu lah ujian. Fitnah itu jenenge ujian. Antara orang-orang yang kaya dengan mereka orang-orang yang miskin. Dikek ujian kali Allah. Iki ana wong kaya, ana wong miskin, diuji. Terus wong kaya akhirnya mengatakan liyaqulu. Akhirnya mengatakan gini. Aha ulai manallahu alaihim mim bainina. Alaisallahu bi'a'lama bisakirin. Orang kaya mengatakan itu. Supaya orang-orang kaya itu berkata. Nah, cek berkata karena disuguhkan oleh Allah masalah. Akhirnya wong kaya muni ngeten. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Jadi wong sing melok Rasulullah, wong sing miskin-miskin itu akhirnya direndahkan. Bahasa mriki napa? Diceketerkan. Apa? Diajek nggih, dianyek. Ya. Diajek. Orang seperti ini ya yang diberi anugerah oleh Allah. Anugerah pada mereka itu. Alah, ada orang-orang seperti ini. Jadi orang yang miskin yang itu Rasulullah itu, Pak Bu, diajak semacam itu. Kalau sekarang di status sosial di masyarakat akan bisa terjadi semacam itu. Bahkan orang yang kaya yang tidak beriman itu sering menyakiti orang-orang yang miskin. Dalam hal apa saja. Rasulullah itu menyontohkan dalam hidupnya pembantu rumah tangganya Rasulullah itu di rumah kalau makan itu bareng satu meja. Padahal dia pembantu, dia seorang Rasul, utusan Allah yang maha kuasa dunia ini, Bapak, yang menguasai alam kita ini semua.
Allah yang mengutus salah seorang itu terhadap pembantunya makan bersama. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Karena tidak dipandang sebagai seorang yang miskin. Walaupun orangnya tidak punya harta, nggak pangkat, tapi kalau orang itu ibadah kepada Allah, mulia Pak Bu di hadapan Allah. Jadi tidak harus orangnya kaya atau miskin. Kadang-kadang antara ganteng sampai elek ngono wis beda. Ya. Si sitok putih, sitok ireng ngono malah beda. Lek beda kulitnya gak masalah. Lek membedakan pergaulannya itu yang tidak boleh. Ini suku sana, ini suku sini, dibedakan. Oh, suku sana itu lebih baik daripada suku sini. Itu tidak boleh. Semua orang, suku apapun sama. Karena itu undang-undang dalam syariat agama itu, Bapak sekalian, kita tidak boleh mencemooh yang satu dengan yang lain. Misalnya ya, Allah berfirman di dalam Quran surat 49. Nih, surat Al-Hujurat. Itu disebutkan oleh Allah begini. Di ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Niki. Hai orang-orang yang beriman. Yang beriman ini yang dipanggil oleh Allah. Hai orang yang beriman. Lalu janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Kaum yang dimaksud di sini adalah kaum laki-laki. Orang beriman, kaum laki-laki, kamu jangan mengolok yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok. Itu pernyataan Allah. Saiki wong wedok wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Oh, Pak Bu. Kau le. Mengolok itu apa? Mengolok itu apa? Kenapa? Ya, bisa menjelek-jelekan. Oke. Atau membuat perkataan yang kalau didengar oleh mereka itu tidak disenangi ke perkataan itu. Itu olok-olok. Atau mengejek, merendahkan, itu mengolok-olok juga. Ini nomor loro. Nomor telu, wala talmizu anfusakum. Nih. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Kau oleh mencela awake dhewe. Ada orang mencela dirinya sendiri. Misalnya ya, dia kalau berbuat itu selalu dalam perbuatan 3 kali di awal perbuatan itu gagal lah ya. Akhirnya awake dhewe dilokno. Goblok awake iki. Petuk awake, ndak boleh, Bang. Napa bajingan tolol. Pula orang lain. Lah awake dhewe bajingan awakku iki tolol men awakku. Gak oleh ngoten niku, Pak. Nggih. Nomor 3.
Nomor 4, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Oh, gak oleh manggil kancane mbek gelar buruk itu gak oleh. Misalkan ono wong mlakune dingklang, si pincang, gak oleh, Pak. Gak boleh. Ono wong kulite ireng, si hitam, dari mana kamu? Gak boleh. Orang hitam itu sakjane gak gelem hitam. Nah kok bisa hitam? Allah nakdirkan hitam katanya. Terus bagaimana? Mau digosok, di kertas gosok ya gak iso. Kalau besi di kertas gosok, tapi kalau wajah kulit ya gak bisa. Jadi itu semuanya adalah larangan. Apalagi panggilan yang paling buruk terus ya Allah ini. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Nah, sesudah iman itu ya panggilan buruk itu ya munafik, kafir, ngeten niku. Fasik. Fasik, ini fasik, gak oleh itu. Misalkan ono wong ngurusi sampah. Mana ibu sampah? Nggak boleh, Bapak. Ibu ngurusi sampah oleh, tapi duduk ibu sampah. Ada orang mengatakan seperti itu. Nggak oleh. Kalau itu tidak tobat, dia dosa. Karena itu Allah menyatakan, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, nggak bertobat artinya gak leren dari itu, nggak mau berhenti dari perkataan-perkataan semacam itu, digolongkan oleh Allah ngeten. Maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Mereka digolongkan orang yang zalim. Zalim itu kalau sampai mati zalim, Bapak. Ya pasti mendapat siksa. Maka di ayat ini, di surat 6 tadi, ayat 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din tadi, dan demikian kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Artinya begini, kami coba mereka, dan kami uji sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Itu ujian apa? Ujian yang diberikan oleh Allah. Satu, status kekayaan, status pangkat, dan yang satu, status rendah, status tidak pangkat. Rendah ukuran manusia, Bang. Sehingga yang statusnya kepangkatannya tinggi atau keduniaannya dititipi oleh Allah baik, liyakulu, akhirnya mengatakan, ahaulai manallahu alaihim mim bainina. Akhirnya orangnya mengatakan ini, berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Wah, rek potongan ini kok. Itu kan namanya mengejek. Nggak boleh mengejek itu, nggak boleh. Mencela itu kalau di Quran ini surat 104, surat Al-Humazah, itu disebutkan oleh Allah wailun. Wailun itu terjemahnya celaka. Wailun likulli humazatil lumaza. Apa? Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi mencela. Pengumpat, wong sing biasa ngumpat, wong sing biasa mencela. Celaka, terus ya Allah. Celaka orang itu. Nah, ayat ini ada gandengannya.
Biasanya orang yang suka mengumpat, suka mencela, itu orang yang suka mengumpulkan harta, Pak. Agar supaya hartanya tidak didekati oleh orang tersebut. Jadi kalau dia punya harta banyak begitu, dia punya pangkat, khawatir dijalui tolong dan seterusnya, dia suka mengumpat orang. Akhirnya orang kan mau mendekat kan nggak berani, Pak. Karena suka diumpat, suka dicela. Akhirnya tidak berani mendekat. Makanya ayat ini, siapa yang suka mencela dan siapa yang suka mengumpat, itu orang yang namanya celaka itu. Alladzi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Harta itu dihitung-hitung, dikumpulkan, dikumpulkan, bukan untuk dikumpulkan bukan untuk jihad fisabilillah seperti ini, bukan. Kalau ini yang diharapkan oleh Allah. Duit harta yang banyak, duit kekuasaan yang baik di status sosial itu digunakan untuk membesarkan agama Allah. Itu yang diharapkan, Pak. Bukan sebagai gagah-gagahan, bukan sebagai jor-joran, bukan saling bangga-banggaan, bukan. Karena mereka itu, Pak Bu, yang tidak beriman, yaksabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dianggap harta itu bisa mengekalkan. Enggak, harta itu tidak akan mengekalkan kalau tidak dipakai. Yang kekal itu yang dipakai untuk sabilillah, itu yang kekal. Dipakai untuk jariah, itu yang kekal. Dipakai untuk wakaf, itu yang kekal. Dipakai untuk mencari ilmu, itu yang kekal. Kalau harta wungkul harta, malah dia pelit dengan harta itu, khawatir didekati orang, sehingga mencela, menghina pada orang lain, mengumpat orang lain. Jangan dianggap itu kekal. Allah menjawab gitu. Kalah layum badan nafil khutama. Sekali-kali Tidak akan kekal harta itu. Nanti kalau kamu mati terus ya Allah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutama. Gara-gara menganggap harta kekal, kemudian dipegang erat-erat, tidak keluar untuk kebaikan, Bapak Ibu sekalian, diancam namanya neraka. Neraka itu namanya khutama. Sampai Allah menyatakan ini, wa ma adraka mal khutama. Dan tahukah kamu apa khutama itu? Tahu nggak? Kalau kamu nggak tahu, saya beritahu. Neraka khutama itu yaitu narullahi muqaddah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Nah, itu neraka khutama. Api yang disediakan oleh Allah, api yang dinyalakan. Api itu sifatnya allati tattali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Jadi begitu lep, seluruh tubuh dari dalam terbakar. Dibakar dari luar saja sudah setengah mati, Pak Bu. Apalagi dibakar dari dalam. Wong panas dalam tidak dibakar itu, panas dalam, panasnya lebih tekok petang bolu. Otaknya sudah tidak terkontrol. Ngomong karpe dhewe. Itu tidak dibakar itu, panas dalam, badannya panas. Dan neraka khutama itu innaha alaihi muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Ditutup api jahat, api khutama itu ditutup rapat. Tutup rapat itu ya itu, Pak Bu, kaya godok daging itu ya, ditutup rapatnya kan. Nama ini jenenge
no? Di presto. Ya. Iya lek daging gembuk, Pak Bu. Lah lek uang di presto lembut, Pak Bu. Oh, apalagi neraka. Tidak cukup itu fi amadi mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di dalam neraka itu ada tiang-tiangnya, ada cakak-cakak itu. Mereka diikat. Oh, berarti jumlahnya banyak. Ada hadis itu, Pak Bu. Orang masuk neraka itu saking penuhnya gitu. Dalam neraka itu saking penuhnya. Sampai masuk ke dalam neraka itu berat, nggak bisa, Pak. Supaya bisa masuk, Rasulullah menggambarkan seperti paku dipasukkan ke dalam tembok. Pasaknya tembok itu. Kalau masukkan paku ke tembok, mudah nggak? Ya harus ditutup. Begitulah masuk neraka itu, ditutup seperti nutuk paku ke dalam tembok. Saking beratnya, saking sumpek berjubel di dalam neraka itu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka ayat ini menggambarkan, memberitahu Allah kepada kita, jangan sampai kalau diberi sesuatu itu dijadikan kesombongan. Karena itu semuanya adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan, demikian itu terjadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa permulaan risalahnya banyak diikuti oleh kaum du'afa. Sebagai mayoritas dari pengikut-pengikut beliau itu kaum du'afa, kaum lemah, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun dari kalangan kaum wanita, budak laki-laki maupun budak-budak perempuan. Itu yang mengikuti Rasulullah dulu di awal atau permulaan risalahnya itu. Salah satu contohnya adalah orang yang disiksa oleh tuannya, namanya Bilal. Akhirnya Bilal terkenal, dijadikan oleh Rasulullah jadi muadzin. Makanya lek ana wong ngadani diarani Bilali. Soalnya dari Bilal itu yang dulu disuruh oleh Rasulullah jadi adzan. Adzan itu Bilal. Ono mana adzan suaranya enak, jenenge Ibnu Maktum. Kalau adzan lek subuh niku ono adzan loro, Pak. Sebelum subuh itu ada adzan Ibnu Maktum dengan adzannya Bilal. Lek adzannya Ibnu Maktum itu kalau di prakteknya di Saudi Arabia sana, di Mekah, itu jaraknya dengan subuh 1 jam. Jadi kalau kita berangkat pukul 3 misalkan, di sana sudah adzan, tapi gurung subuh, Pak Bu. Ngenteni 1 jam baru adzan. Adzan subuh. Lah adzan subuh itu adzannya Bilal. Gitu. Di Indonesia ini juga ada yang menggunakan masjid itu menggunakan 2 kali adzan subuh. Ada. Di daerah kami itu ada. Jadi pengikutnya Rasulullah itu memang kaum du'afa, baik laki-laki wanita atau budak laki-laki wanita, itu yang paling banyak. Tidak ada yang mengikuti beliau dari kalangan orang-orang yang terpandang. Ada, kecuali sedikit. Ada juga, tapi sedikit. Padahal Rasulullah SAW saat itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada nabinya, kepada umatnya.
Nabi Nuh itu mengatakan kepada umatnya, terus umatnya juga mengatakan kepada nabinya. Nabi Nuh mengajak agar supaya mereka itu beriman kepada Allah, lalu menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Satu. Dikisahkan dalam surat Hud ayat 27. Di surat 11 ayat 27 Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqolal mala'ul ladina kafaru. Ini orang pemimpin-pemimpin zaman waktu itu, zaman waktu Nabi Nuh itu mengatakan kepada Nabi Nuh, mengatakan kepada umatnya, faqolal mala'ul ladina kafaru min qaumihi ma naraka minan illa basarum mislana wa ma naraka taba'aka illa ladina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma narolakum alaina min fadli bal nadunnukum kadhibin. Di surat Hud ayat 11. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Dari kaumnya, pemimpin yang kafir itu mengatakannya pada Nabi Nuh, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami. Nuh, awakmu itu padha mbek aku, kamu sama dengan saya, tidak ada bedanya. Nuh, kamu itu manusia biasa, kamu itu bukan nabi. Begitu kaumnya Nabi Nuh dulu. Lalu dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang yang hina-hina di antara kami, yang lekas percaya begitu saja. Kaum Nabi Nuh kan dia juga sama, Pak. Yang ngikuti Nabi Nuh itu orang-orang yang dianggap oleh kaumnya Nabi Nuh orang yang hina dina, artinya orang yang tidak punya. Yang mengikuti kamu itu orang tidak punya, orang yang hina dina, kaum yang terpinggirkan itu, bukan orang-orang yang otaknya cerdas. Kalau dibahasakan semacam itu orang-orang yang tidak terpandang. Itu kan hanya mengikuti saja, lekas percaya saja. Kalau kami tidak bisa percaya langsung, bahasa bebasnya seperti itu. Lalu mereka mengatakan dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Begitu, Bapak. Mereka menanggapi Nabi Nuh, umatnya ini. Makanya akhirnya Nabi Nuh terus berdoa itu, Bapak. Terus pegel Nabi Nuh, kan dakwanya sudah sekian ratus tahun, Bapak. Tapi diremehkan, dicekederkan oleh umatnya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Sudah pol, Pak Bu. Doa itu di surat 71 ayat 26. Wa qala Nuh Rabbila tandar alal ardi minal kafirina dayyaro. Nih. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Beras panjenengan. Napa niki bahasa ya? Dihabiskan aja ya Allah. Pun pokoknya pun enten wong kafir urip setunggal mawon, satu saja, jangan ada ya Allah. Habiskan aja mereka. Berarti anak-anaknya gak oleh urip pisan. Tidak boleh. Di ayat 27 Allah menyatakan, ini doa Nabi Nuh, innaka intadarhum yudillu ibadaka
wala yalidu illa fajirun kafaro. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Oh. Kalau mereka itu kau masih diberi hidup ya Allah, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang ikut Rasulmu. Mereka akan menyesatkan. Lalu kalau mereka punya anak, terus Nabi Nuh, Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir. nah, begitu Bapak sekalian. Kalau dia punya anak, anaknya ya kafir kayak bapak ingatan ya Allah. Pun ditelasakan mawon, pun enten setunggal sing urip, pun enten. Habiskan saja ya Allah. Begitu doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh doae diterima kali Allah. Ya wis no. Ojo takon mana lo ya kan. Wis ojo takon mana tentang orang kafir. Entenono. Akhirnya Allah memberikan tuntunan kepada Nabi Nuh, wis saiki ngene, berbuatlah seperti ini. Suruh buat apa? Bahtera niku, Pak. Gawe bahtera bukan di laut. Yo tambah diejek oleh orang. No, kok niku sampel kan itu. Omong ini loh, bukan laut kok kamu buat bahtera. Tambah diejek malah gak karuan, Pak Bu. Tapi itulah ujiannya. Nabi Nuh sabar Pak Bu, 950 tahun diberi kehidupan oleh Allah. Tetapi Nabi Nuh pun juga akhirnya minta keputusan Allah. Dakwah umur 950 tahun hanya dapat orang 80 orang, bukan ribu, 80 orang. Gak ono 100. Oke. Padahal kalau wah niku lek dakwah sinten wah? Ustadz Hadi Hidayat. Begitu dakwah jutaan manusia. Nabi Nuh loh, dakwah 950 tahun umurnya. Nah, tak potong misalkan mulai dakwanya umur 15 tahun. Ya 950 tahun dikurangi 15 tahun. Berapa? 900 35 tahun Bapak. Dapat orang 80 orang. 80 orang ini dalam pengajian kadang-kadang si akeh ana pengajian. Nggih. Itu Nabi Nuh akhirnya berdoa semacam. Nah, Rasulullah ketika diutus oleh Allah itu menyebar surat lalu dakwah. Dakwanya salah satu diantaranya mengirim surat kepada raja-raja di daerah sekitar Saudi Arabia, yaitu pada Kisra, pada raja, pada yang lain. Termasuk sama dengan apa yang ditanyakan oleh Raja Heraklius. Raja Heraklius itu dikirimi surat oleh Rasulullah. Lalu Raja Heraklius itu ngeten, kepingin tahu siapa yang dekat dengan Rasulullah, keluarga nasab yang paling dekat. Maka orang-orang memberitahu itu yang paling dekat adalah si Abu si B, itu termasuk yang dipilih Abu Sofyan. Itu termasuk keluarga yang dekat dengan Rasulullah. Coba panggillah Sofyan. Ditimbali raja. Akhirnya Sofyan kan belum masuk Islam Sofyan. Begitu dipanggil memenuhi panggilan Raja Heraklius itu. Terus Abu Sofyan itu ditanya Bapak oleh Heraklius. Salah satu pertanyaannya, salah satu pertanyaannya. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad adalah, maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu dari kalangan orang-orang yang terhormat.
atau dari kalangan orang-orang yang lemah? Abu Sufyan jawab. Jawabannya Abu Sufyan apa? Tidak, bahkan dari kalangan orang yang lemah. Ini salah satu di antaranya pertanyaannya, banyak. Heraklius terus bertanya lagi. Mereka adalah pengikut para rasul. Heraklius berkata, mereka pengikut para rasul. Pada garis besarnya kaum kafir Quraisy menghina orang-orang dari kalangan kaum du'afa yang beriman kepada Nabi. Mereka tak segan-segan menyiksa siapa saja dari kalangan kaum du'afa itu yang berada di bawah wewenangannya, di bawah kekuasaannya. Jadi kalau mereka itu berkuasa, sing melok Muhammad kaum du'afa itu disiksa, bahkan dibunuh. Nah, cerita selengkapnya itu seperti ini. Coba kita simak ya, cerita selengkapnya. Mereka mengakui keagungan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, berikut ini adalah pengakuan jujur dari Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam kepada Kaisar Heraklius. Nah, Abu Sufyan guru masuk Islam waktu itu. Ditanya oleh Heraklius. Suatu ketika, Heraklius sedang merasakan masa-masa paling jaya semasa hidupnya setelah peperangan sengit dan berkepanjangan antara pasukan Romawi dan Persia pada abad ke-6 dan ke-7. Romawi akhirnya memenangkan peperangan dan merebut kembali daerah mereka yang dikuasai Persia. Pada saat hari itu, salib suci berhasil direbut dari Persia dan dikembalikan ke gereja makam Kudus di Yerusalem. Bertepatan dengan waktu itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat dakwah kepada para raja di sekitar tanah Arab yang ada di sekeliling negeri Hijaz untuk mengajak mereka memeluk agama yang hak, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat guna menjalankan misi dakwah tersebut. Sebab misi Rasulullah itu tidak akan berjalan jika ada sahabat yang enggan dan tidak mau membawa surat-surat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengumpulkan sahabatnya untuk mengirimkan surat, karena ya dakwah itu kan harus saling membantu, tuh Pak. Nggih. Jadi ono sing ngurusi bagian jajan, mulai saniki ngoten. Ono sing ngurusi bagian ngombe, ono sing ngurusi bagian speakere, ngoten Pak Bu. Ono sing junjung mejoe, ngoten lho. Jadi kerjasama. Kalau ndak begitu ndak bisa. Ditangani wong ijen nggak mungkin. Rasulullah ndak bisa sendirian, nggak bisa. Harus dibantu oleh para sahabat itu. Salah satu diantaranya Rasulullah membuat surat, ya, minta tolong dituliskan suratnya, stempel Muhammad Rasulullah. Terus si A, si B, si C ditugaskan, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Nah, ini ada yang ditugaskan ke Heraklius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Diyah Al-Qalbi untuk membawa surat Rasulullah kepada Kaisar Heraklius. Nah, yang diutus namanya Kalbi. Terus Sangka Heraklius pada saat itu baru mengenal nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia begitu penasaran terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku-ngaku sebagai Nabi terakhir utusan Allah. Begitu menerima surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kaisar pun berkeinginan untuk melakukan penelitian guna memeriksa kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Heraklius mengetahui bahwasanya kafilah dagang Arab Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb menuju ke Syam untuk melakukan perniagaan, Kaisar Heraklius mengutus utusannya untuk menemui pimpinan kafilah dagang Quraisy, yakni Abu Sufyan bin Harb yang saat itu masih kafir. Wahai pemimpin kaum, sesungguhnya Raja Heraklius mengundangmu ke istana, kata utusan itu. Maka tanpa menunggu lama, Abu Sufyan beserta rombongannya berangkat ke istana untuk menemui sang Raja Romawi. Setelah kafilah dagangan Quraisy tiba di istana, maka Heraklius mengumpulkan para pembesar Romawi. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya. nah, jadi Heraklius mengumpulkan itu saksi Pak Bu. Para kabinetnya dikumpulkan, kumpul jadi satu, Abu Sufyan dipanggil. Nah, terus
Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir waktu itu, belum masuk Islam. Tapi jawabannya Abu Sufyan bagaimana? Ketika ditanya oleh Heraklius, seperti ini. Katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika dia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Demi Tuhan, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku akan berdusta tentangnya, kata Abu Sufyan. Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Tanya Kaisar Heraklius. Abu Sufyan menjawab, akulah orang yang paling dekat nasabnya dengan dia. Nah ini, Abu Sufyan mengakui, aku yang paling dekat. Terus Abu Sufyan pun diminta berdiri paling depan sebagai juru bicara karena memiliki nasab yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan rombongan yang lain berdiri di belakang sebagai saksi. Itulah strategi Kaisar untuk mendapatkan keterangan yang valid. Maka berlangsunglah dialog yang panjang antara Kaisar dengan Abu Sufyan. Bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Tanya Raja Heraklius. Abu Sufyan menjawab, ia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat. Iya, Nabi kita Rasulullah SAW memang sosok yang komplit, menarik penampilannya, fasih tutur katanya, mulia pergaulannya, lembut tabiatnya, tak pernah berdusta dan memiliki garis keturunan yang mulia. itu pengakuan Abu Sufyan. Jadi secara terbuka begitu. Cuma Abu Sufyan belum bisa menerima Islam. Lanjut. Dan pengakuannya sebagai nabi tidak dituduh untuk jadi kenal karena keluarganya sudah terkenal dengan keutamaan, bukan untuk panjat sosial karena kedudukan sosialnya sudah tinggi sejak buyut-buyutnya. Tak ada celah bagi orang-orang untuk menolak apa yang dia sampaikan kecuali kesombongan. Nabi Muhammad SAW memiliki silsilah nasab yang mulia, ayah, kakek, buyut dan terus ke atas masing-masing adalah tokoh dan pemuka di zamannya. Mereka semua menduduki tempat mulia di masyarakat Arab. Mereka dikenal dengan kebijaksanaan, keberanian, kepemimpinan, kedermawanan, dan segudang keutamaan lainnya. Itu pernyataan Abu Sufyan. Lalu pertanyaan yang lain. Kalau kita turun sertakan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, semakin mulia nasab beliau. Saat ini, apabila ada satu orang dari bahagian keluarga berjasa, maka masyarakat satu bangsa akan menghargai keturunannya. Orang akan menyebut, oh, dia anak proklamator. Dia cucunya proklamator. Dia adalah anak cucunya dari Kiai Fulan. Itu satu saja yang berpengaruh dari kalangan keluarganya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Belasan orang dari silsilah nasabnya adalah tokoh semua, berpengaruh semua, dan berjasa semua. Langkah mulianya kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kaumnya. Namun tatkala Nabi Muhammad mendapat wahyu, mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kaumnya, semua tak lagi memandang nenek moyangnya. Itulah beratnya tugas dakwah, menyampaikan kebenaran, memperbaiki keadaan masyarakat. Itu awalnya, Pak. Ketika Allah memberikan wahyu, mulai mereka tidak memandang Muhammad dan keluarganya nasab yang baik. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka itu melakukan apa? Sesuatu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itu tidak bisa diganti, Bang. Yaitu penyembahan berhala, akhlak yang buruk, suka berzina, kemudian suka mengambil harta orang lain. Itu yang sulit mereka untuk dihilangkan. Apalagi disuruh menyembah hanya kepada Allah saja, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang mereka bikin. Semakin menolak. Awalnya di situ. Tapi Abu Sufyan memberi penjelasan secara gamblang, Bapak sekalian, kebaikan Muhammad. Akhirnya Raja Heraklius menerima surat itu. Terus Raja Heraklius menulis balasan suratnya itu kepada Rasulullah. Setelah dibaca oleh Rasulullah, berarti disambut baik. Heraklius belum masuk Islam, tapi sudah menghormati surat yang dilayangkan oleh Rasulullah kepadanya.
Heraklius tidak masuk Islam karena apa? Khawatir Pak Ustaz. Nanti kalau dia mengikuti Muhammad, bagaimana rakyatnya? Nanti tidak mengakui dia sebagai seorang Kisra, seorang kaisar. Maka dipertahankan Bang. Nah inilah orang yang mempertahankan keburukan karena sudah menjadi raja, karena diakui oleh masyarakat, maka hidayahnya akannya sulit untuk masuk. Dia akan mengatakan saya akan masuk Islam, cuma bagaimana saya dengan rakyat saya? Nah, ada satu riwayat Bapak Saudara sekalian, ketika Heraklius meninggal, Rasulullah menghormatinya dengan menyolatinya. Satu riwayat seperti itu. Tapi Heraklius waktu itu belum menyatakan saya Islam terus melakukan, belum. Karena dia masih mempertahankan bagaimana masyarakat kalau saya masuk Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kisah yang dilakukan oleh mereka ketika Rasulullah kirim surat. Karena Rasulullah kirim surat itu dakwanya itu macam-macam, Bu, termasuk kirim surat ke raja-raja. Ada raja yang tidak menerima. Suratnya baru dibaca, dirobek. Lalu utusannya Rasulullah kembali ke Rasulullah melaporkan bahwa suratnya dirobek. Rasulullah menyatakan kerajaannya akan dirobek-robek oleh Allah. Dan ternyata Bapak sekalian, dirobek-robek Allah. Itu ceritanya di Raja Persia yang merobek suratnya Rasulullah. Dirobek-robek oleh Allah. Sehingga Raja Persia tadi mati. Coba kisah sedikit saja saya sampaikan ini. Raja setelah perjanjian Hudaybiyah. Adapun raja-raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Ini ada namanya raja yang dikirimi Heraklius, penguasa Romawi, ada Muqawqis dari Iskandaria Mesir, ada Kisra di Persia. Kalau ini termasuk adalah di daerah Timur Tengah. Seperti Heraklius, yakni penguasa Romawi di Syam. Kemudian Muqawqis di Iskandaria Mesir. Kemudian Kisra di Persia. Kemudian Mundir bin Sawa, yakni Raja Bahrain. Kemudian Khawza al-Hanafi, yaitu penguasa Yamama. Kemudian Raja Oman. Kemudian Al-Haris al-Himyari, yaitu Raja Yaman. Banyak yang dikirimi. Kemudian Al-Haris al-Ghassani, yaitu pemimpin kaum Basa, hingga ke Najasyi di Habasyah, Abyssinia, yang sekarang adalah negara Afrika. Sebagai kelaziman surat menyurat resmi negara, Nabi Muhammad membuat cincin stempel sebagai tanda originalitas surat itu. Stempel itu berbunyi, Muhammad Rasul Allah. Para penguasa negara merespon surat Nabi Muhammad beragam sikap. Ada yang menghormati dengan mengirim surat balasan sebagai tanda persahabatan. Ada yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, seperti halnya Raja Najasyi. Ada yang menghina dan ada yang marah dengan membunuh utusan Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan surat itu. Kali ini kita akan bahas tentang raja yang zalim, yaitu Raja Kisra di Persia yang menyobek surat Rasulullah SAW. Jika surat Rasulullah SAW dibaca dan diterima dengan hormat oleh Raja Persia, maka tidak demikian halnya yang terjadi terhadap raja yang sombong ini. Surat Rasulullah SAW kepada Kisra, yaitu Raja Persia, itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tidak sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup
dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Di penghujung surat berbunyi, apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan. Demikian bunyi surat Rasulullah untuk Raja Persia. Dikisahkan Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Hudafah, untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Maka berangkatlah Abdullah bin Hudafah ke Persia untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Setelah sampai di Persia, Kisra memanggil seluruh pembesar supaya hadir ke majelisnya. Tatkala Kisra melihat Abdullah menghadap, dia memberi isyarat kepada pengawal supaya menerima surat yang dibawa Abdullah. Tetapi Abdullah menolak memberikannya kepada pengawal. Jangan, Rasulullah memerintahkan supaya memberikan surat ini langsung ke tangan Kisra, tanpa perantara. Aku tidak mau menyalahi perintah Rasulullah, ujar Abdullah bin Hudafah. Kisra bisa memahami. Biarkan dia mendekat kepadaku, kata Kisra kepada pengawalnya. Abdullah pun menghampiri Kisra, kemudian menyerahkan surat dari Rasulullah itu. Selanjutnya Kaisar memanggil sekretaris berkebangsaan Arab yang berasal dari Iran. Kisra memerintahkan sekretaris itu untuk membuka surat tersebut di hadapan baginda dan menyuruh membacakan isinya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Maharaja Kisra, berbahagialah siapa yang mengikuti petunjuk. Baru sampai di situ sekretaris membaca surat, api kemarahan menyala di dada Kisra. Mukanya merah dan urat lehernya membengkak. Ia tersinggung berat karena Rasulullah menyebut nama dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menuliskan nama Kisra. Lalu Kisra merebut surat tersebut dari tangan sekretaris dan menyebutnya tanpa mengetahui isi surat selanjutnya. Mulai dari situ Bapak sekalian, akhirnya Rasulullah menyatakan sebentar lagi Allah akan merobek-robek kerajaannya, dan itu terbukti tidak lama kemudian seluruh keluarganya dikalahkan dan dibunuh. Ada 18 orang termasuk laki-laki, wanita, tua, muda. Hancurlah kerajaan atau Kisra tadi. Itu pada zaman Rasulullah. Begitulah dakwah yang dilakukan Rasulullah kepada mereka. Ada lagi Bapak Ujana ejekan kaum musyrik Quraisy. Orang musyrik Quraisy tersebut sering mengatakan, orang-orang seperti inikah di antara kita yang diberi anugerah kepada Allah, di ayat 53 tadi. Dengan kata lain, tidak layak bagi orang yang memberi petunjuk kebaikan kepada orang yang seperti ini. Dan sekiranya apa yang mereka ikuti itu baik, lalu kami biarkan. Maka Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 11, laukana khairum ma sabakuna ilaihi. Kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tidak akan mendahului kami beriman kepadanya. Begitu Bapak sekalian. Nah, sampai di ujung ayat, di akhir ayat itu Allah menyatakan di ayat lain, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wari'a. Sampai terjemahkan itu. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedangkan mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Banyak dulu dihancurkan oleh Allah karena mendustakan Rasulnya. Padahal rumahnya bagus, segala-galanya diberikan oleh Allah baik, tapi dihancurkan oleh Allah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Bapak-Ibu sekalian, di ayat ini yang kita baca ini tadi di surat Al-An'am ayat 53 itu menjawab ketika mereka mengatakan ini tadi, ahaula imanallahu alaihim min bainina. Allah menyatakan alaisallahu bi'a'lama bisakirin. Allah berfirman kepada mereka,
tiadalah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah lebih mengetahui kepada orang yang bersyukur, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepangkatannya, bukan karena kesehatannya, tapi Allah lebih mengetahui siapa yang mengikuti Muhammad itu, siapa yang lebih bersyukur, itulah yang lebih diketahui oleh Allah. Itu Pak Bu yang bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila alwanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak memandang bentuk kalian dan tidak pula memandang warna kulit kalian, tetapi Allah memandang kepada hati kalian dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.